Bayangkan seorang balita dengan wajah bak boneka, senyum manis, rambut lebat, dan tatapan mata yang membuat siapapun terhenti saat melihatnya. Sosok itu bernama Rana. Viral di media sosial bukan hanya karena parasnya yang memikat, tetapi juga karena kisah di balik wajah cantiknya yang menyimpan perjuangan sejak hari pertama ia lahir. Rana lahir pada 2 April 2025, tepat jam 10:02 WIB. Dengan berat 3,9 kg dan panjang 52 cm, ia terlahir aktif dan tampak sehat. Namun, sejak awal, orang tuanya menyadari bentuk kepala Rana sedikit berbeda. Bukan sesuatu yang langsung mencolok, tetapi cukup membuat mereka waspada dan memilih untuk terus memantau kondisi sang buah hati dengan penuh perhatian. Perhatian publik mulai tertuju ketika sebuah video Rana diunggah oleh akun TikTok mamanya Rana pada 11 Januari 2026. Dalam video tersebut, wajah Rana disebut-sebut bak boneka hidup. Banyak warganet terpukau, bahkan menyebut parasnya terlihat dewasa meski usianya masih balita. Rambutnya yang halus dan lebat, dipadu ekspresi tenang, membuat kolom komentar dipenuhi pujian dan doa. Itu kutu-kutu, ini bukan boneka, ini anaknya mama, ini yang paling cantik, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang paling pinter ini, Masya Allah, tabarakallah. Rambutnya udah panjang, udah bisa diikat nih guys. Rambutnya udah bisa dikepang. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha adil. Rana sembuh ya Allah. Terima kasih ya Allah. Doain Rana ya teman-teman, semoga Rana cepat sehat, cepat pulih. Amin. Di balik viralnya wajah cantik itu, Rana diketahui memiliki kondisi medis langka bernama kraniosinostosis. Kondisi ini terjadi ketika tulang tengkorak bayi menutup lebih cepat sebelum otak berkembang sempurna. Akibatnya, bentuk kepala bisa tampak tidak simetris dan pertumbuhan kepala tidak sesuai usia. Pada beberapa anak, wajah juga terlihat berbeda dibanding balita lainnya. Meski terdengar serius, kraniosinostosis bukan tanpa harapan. Dengan pemantauan rutin dokter dan penanganan medis yang tepat, termasuk kemungkinan tindakan korektif, anak dengan kondisi ini tetap memiliki peluang tumbuh dengan baik. Inilah yang kini dijalani Rana. Orang tuanya aktif berkonsultasi dengan dokter spesialis, memastikan setiap tahap pertumbuhan Rana berada dalam pengawasan medis yang aman. Udah berkali-kali ditanya sakit apa, nggak pernah dijawab. Sudah kak, sudah dijawab kak di VT sebelumnya, udah saya jelaskan kak ya. Rana itu sakit kraniosinostosis, jadi kejang yang nggak ada demam atau epilepsi. Masa sama kayak epilepsi ya? Hah? Sejenis itu kak ya. Bukan dipijit lah inilah. Rana itu ada penyakitnya kak, nggak sembarangan moro-moro pijit-pijit gitu. Katanya dokter nggak boleh dipijet. Gitu kak, banyak yang DM aku, kak coba pijit gini. Sudah kak, kalau masalah pijit itu emang nggak boleh dipijit sih. Kalau kejang itu nggak boleh dipijit. Makasih. Ciri-ciri penyakit itu gimana pertamanya? Ya kak, ciri-cirinya itu nggak ada kak, nggak ada gejala sama sekali ya. Cuma Rana itu awalnya itu kejang yang nggak demam dan nggak tahu disebabkan oleh apa ya. Jadi aku konsul ke dokter. Dokter nyaranin untuk rawat inap. Dan setelah itu udahlah dimasukkan obat kejang lah segala macam. Masih tetap kejang si Rana ini. Jadi kita itu dirujuklah dari Elizabeth ke Bondowoso. Di situ Rana di CT scan, dan di CT scan itu hasilnya yaitu kak, hasilnya ya itu dah. Dan karena nggak ada obat ya di Bondowoso, bawa pulang lah Rana ini. Tetap kejang ke anaknya, tetap kejang. Ini gimana dok? Kok Rana itu tetap kejang gitu loh.
Baliklah aku ke dokter Debbie ini karena di Bondowoso sudah Rana ini sudah boleh dipulangkan, tapi anaknya itu tetap kejang. Dan baliklah aku ke dokter Debbie, dan dokter Debbie itu menyarankan untuk dirujuk ke Sutomo atau di RSA. Itu Kak. Katanya si dokter Debbie mungkin ini nanti mau ada tindakan gitu. Ternyata di RSA kemarin itu enggak sampai, Rana itu enggak perlu tindakan, cuma pengobatan. Dukungan publik pun mengalir deras. Warganet tak hanya memuji kecantikan Rana, tetapi juga mengirimkan doa agar ia selalu sehat dan proses pengobatannya berjalan lancar. Banyak orang tua dengan pengalaman serupa mengaku merasa tidak sendirian setelah melihat kisah Rana. Rana akan menginjak usia 1 tahun pada April 2026. Ya, banyak yang nggak percaya soalnya, yang Rana itu ada yang bilang sampai 8 tahun yang umurnya, ada yang bilang 3 tahun. Masa? Ada yang bilang 2 tahunan mukanya. Nggak apa-apa ya. Nih guys, tanggal lahirnya Rana nih 2 April 2025. Pokok tanggal lahirnya Rana 24-25. Beratnya 3,9. Terus jamnya itu 10 pagi. Terus ini bukan tinggi badan nih 52 cm. Nih ya, masih belum percaya kalian tuh. Ya aku kemarin tuh sempat ngasih tahu aktenya ya. Cuma aku tuh ke Bencrot ya. Iya. Bencrit, Nah, aku ini tuh ada ke Bencrit. Ya, ini ada buktinya ya. Daripada akun aku kena Bencrot. ya mending aku nggak ngelaja netizen. Ya, apa ngelaja bahasanya? Nurutin netizen. Nih ya udah guys, ini bukan tato baru ya guys tuh. Deki pola dikira Rana bilang langsung ditato, kan bukan guys, ini tato lama dah ya, tato lama ini. Kalau emang baru nih masih dikulpat bisa ini ya, tuh baru tatonya. Kakinya itu Sudah ya, ini bukan kakinya aku, ini kakinya Rana. Di usianya yang masih sangat belia, ia telah mengajarkan satu hal penting, bahwa keunikan bukanlah kekurangan. Di balik kondisi langka yang ia miliki, Rana hadir sebagai simbol harapan, empati, dan kekuatan cinta keluarga. Kisahnya mengingatkan kita, setiap anak istimewa dengan caranya sendiri, dan pantas mendapatkan dukungan bukan sekadar penilaian.